Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nalasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 124. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Shanum senang tak terkira. Tanpa diduga, hari ini dia ditemani oleh Ilham dan Irena berbelanja perlengkapan bayi di sebuah pusat perbelanjaan. Semalam, Shanum iseng mengirim pesan pada Ilham, meminta sopir pribadi Ilham untuk mengantar. Tapi Ilham malah menawarkan jasanya sendiri untuk mengantar sang menantu. Shanum senang tak terkira. Shanum masih tak percaya kalau papa mertua gunung es itu kini telah benar-benar mencair. Selain itu, Shanum juga merasa ini bisa menjadi momen kebersamaan Irene dan Ilham tanpa perdebatan. Semoga tak ada perdebatan. Harap Shanum, walau mungkin saja perihal memilih stroll atau box bayi akan memicu perdebatan di antara keduanya. Assalamualaikum, Pak. Besok kan Abang Za ada meeting penting. Sementara waktu semakin mepet. Kami belum sempat membeli perlengkapan bayi. Kalau boleh, aku mau minta diantar sama Pak Bowo. Itu pun kalau Papa nggak pergi kemana-mana. Itulah isi pesan Shanum semalam. 2 menit kemudian Ilham membacanya dan langsung membalasnya. Waalaikumsalam. Iya, Zah. Memang sudah Papa suruh untuk mewakili Papa untuk bertemu relasi bisnis penting besok. Papa nggak ada acara apapun besok. Biar Papa saja yang antar kamu. Mendapat balasan seperti itu, Shanum sampai terkejut tak percaya, tapi dia segera membalas lagi. Papa kan lagi menikmati waktu liburan Papa. Aku biar diantar sama Pak Bowo aja. Balas Shanum berbahasa basi. Besok Papa jemput jam 9 pagi. Shanum semakin tersanjung. Sambil berbalas pesan, dia jadi senyum-senyum sendiri. Makasih banyak, Pak. Dan siang ini, keinginan Shanum untuk mempertemukan Papa Ilham dan Mama Irena dalam momen yang manis telah terwujud. Tanpa menghilangkan wibawanya sedikit pun, Ilham rela mendorong troli belanjaan sementara Irena dan Shanum sibuk memilih barang-barang imut di baby shop itu. Duh, gemes banget. Jadi pengen borong semua, kata Irene dan dia gelap mata sampai tak sadar telah memenuhi 3 troli belanjaan untuk calon cucunya. Udah cukup kayaknya, Mah. Kita udah beli semua yang ada di daftar ini, kata Shanum lalu menunjukkan kertas list perlengkapan yang harus dibeli. Semua sudah diceklis sebagai tanda kalau mereka sudah membeli semuanya. Mama rasa masih kurang deh. Mama belum puas, kata Irene. Shanum melirik ke arah Ilham yang menemani dengan sabar. Sepertinya Ilham sudah maklum, dia sudah sangat mengenal Irene. Irene suka gelap mata kalau belanja. Kasihan Papa Ilham, Mah. Pasti udah jenuh banget dari tadi cuma ngikuti sambil dorong-dorong troli, kata Shanum dengan pelan karena merasa tak enak pada Ilham. Irene melirik pada Ilham. Kamu capek, Mas. Kalau capek, duduk aja di beach tunggu, kata Irene. Enggak, santai saja, jawabnya sok dingin. Dulu, kamu melewatkan momen belanja perlengkapan bayi seperti ini untuk kelahiran Zahran. Sejak dulu, kamu terlalu sibuk, keluh Irene. Dia jadi ingat kalau sejak dulu Ilham terlalu sibuk untuknya. Iya, maaf, tapi sebagai gantinya, aku akan meluangkan banyak waktu untuk cucuku kelak, jawab Ilham masih dengan sikap yang dingin. Cucuku juga, samar Irene. Iya, cucu kita berdua. Shanum jadi nyamuk di antara perbincangan Irene dan Ilham, tapi Shanum lega karena tak ada perdebatan sengit di antara keduanya. Ma, Pa, aku mau ke toilet sebentar ya, izin Shanum. Kenapa? Kamu kebelet pipis lagi? Tanya Irene. Iya, Mah. Mama perhatiin sejak kemarin kamu udah sering ke toilet loh. Biasanya hal itu terjadi jelang persalinan. Hanya selang beberapa hari saja. Irene jadi cemas. Enggak kok, Mah. Dokter Niar bilang masih sekitar 4-5 minggu lagi.
Aku ke belakang sebentar ya. Mama temenin ya. Irena sungguh sangat protektif. Gak usah, Ma. Tolak Shanum dan seperti sengaja ingin meninggalkan Irena dan Ilham berdua saja di tengah baby shop yang luas itu. Irena, panggil Ilham. Irena menoleh lagi. Aku rasa semuanya sudah lengkap. Kita ke kasir sekarang. Kata Irena tak peka, padahal Ilham seperti ingin mengatakan sesuatu. Maafkan aku, Irena. Irena kembali menoleh lalu menatap Ilham. Apa maksudnya Ilham meminta maaf secara tiba-tiba? Hah? Maaf? Minta maaf buat apa? Aku tak pernah jadi lelaki yang baik untuk kamu. Sejak dulu aku selalu sibuk. Aku membiarkan kamu menikmati rumah tangga yang hambar. Ungkap Ilham. Irena tertegun dan tak menyangka kalau Ilham akan bicara seperti itu. Disaksikan oleh barang-barang imut yang tersusun rapi di rak-rak memanjang. Dua orang yang selalu beradu gengsi itu tengah bicara dalam suasana yang teduh. Apa itu artinya? Kamu memang gak pernah mencintai aku dengan tulus? Gak pernah sama sekali? Kemudian Irena bertanya. Egoku dan egomu tak pernah bisa menyatu. Aku menginginkan kamu saat pertama kali kita bertemu. Tapi semuanya hilang saat di antara kita berdua tak bisa saling mengerti. Iya, kamu memang hanya menginginkan, gak pernah benar-benar mencintai. Itulah sebabnya pernikahan kita terasa sangat hambar. Ilham tak tahu apa lagi yang harus dibicarakan. Ilham baru sadar kalau tempatnya sangat tidak tepat. Intinya, aku ingin meminta maaf untuk semua yang sudah terjadi di antara kita. Ya sudah, demi Zah, demi istrinya dan demi calon cucu kita, aku akan memaafkan dan melupakan semuanya. Baguslah. Maafkan aku juga, karena sudah jadi istri yang egois untukmu di masa itu. Ucap Irena. Dia juga tergerak untuk meminta maaf pada Ilham. Iya, aku juga sudah memaafkan kamu. Irena menyunggingkan senyum dan entah kenapa hatinya terasa sangat plong. Ilham juga merasa sangat lega setelah bicara serius dari hati ke hati dengan mantan istrinya itu. Walau tempatnya tidak mendukung, tapi sesi saling meminta maaf itu sudah berlangsung di antara barang-barang imut milik calon cucu mereka. Belanjanya udah selesai, tanya Ilham. Udah, ya sudah, aku akan membayarnya sekarang. Kata Ilham lalu mendorong troli itu menuju ke meja kasir. Irena terdiam sejenak dan jadi senyum-senyum sendiri. Diam-diam dia tersanjung dengan sikap lunak Ilham. Sikap seperti ini sudah hilang darimu sejak belasan tahun yang lalu. Dan sekarang kamu melunak lagi. Betapa senangnya hatiku. Semoga kamu akan terus seperti ini. Harap Irena. Kemudian dia mengikuti langkah Ilham ke meja kasir. Sudah ada seabrek belanjaan yang siap di packing, mulai dari aksesoris kecil, pakaian-pakaian imut, selimut, dan jumlahnya sampai satu lusin dengan berbagai macam motif dan model. Box tidur lengkap dengan bedsetnya sampai mainan-mainan segala macam sudah Irena beli. Shanum kembali dari toilet dan semuanya sudah selesai dipack dan dibayar, siap untuk dibawa pulang ke rumah. Shanum sangat bahagia hari itu. Dia senang melihat kekompakan kedua mertuanya sambil tak berhenti berharap kalau keduanya akan bersatu kembali. Zaran membawa sebuah wadah cukup besar dengan air hangat di dalamnya. Shanum yang sedang duduk selonjor di atas kasur sembari berusaha memijit-mijit kakinya yang pegal dengan susah payah jadi terheran. Itu apa, Bang? Tanya Shanum. Buat kamu, buat berendam kaki di sini, biar nggak pegel-pegel lagi. Zara meletakkan wadah itu di bawah dekat ranjang lalu menurunkan kaki Shanum dengan hati-hati. Kok abang tahu kalau berendam kaki dengan air hangat bisa melancarkan peredaran darah? Ya abang tahulah, abang suka baca-baca artikel seputar kebutuhan dan hal-hal baik yang harus dilakukan suami siaga di saat-saat kayak gini. Jawab Zahran dan dia berjongkok untuk memastikan kalau kedua kaki istrinya nyaman di dalam air hangat itu. Abang afraid jadi suami siaga. Abang super duper siaga. Really? Ya, selalu bikin aku nyaman, selalu bikin aku happy, pokoknya terbaik deh. Gimana? Udah gak enakan? Tanya Zahran yang tak ragu untuk mencuci kaki Shanum walau dirinya masih berkemeja dan berdasi. Sangat nyaman.
Nanti gantian ya, setelah melahirkan, aku janji aku akan memenuhi semua kebutuhan abang. Aku akan melakukan hal seperti ini juga buat abang. Zahran tersenyum sambil mengangguk. Setelah memastikan Shanum nyaman, Zahran bangkit dan beralih duduk di samping istrinya. Gimana cara belanjanya? Papa sama Mama gak debat terus kan? Masa di depan menantu masih aja berdebat? Tanya Zahran. Enggak kok, Mama sama Papa kompak milih barang-barang buat baby boy. Walau sesekali Mama maunya yang A dan Papa maunya yang B. Tapi pada akhirnya kita beli dua-duanya pilihan mereka. Tutur Shanum dan mengenang apa-apa saja yang terjadi di baby shop tadi. Syukurlah, gimana kerjaan di kantor hari ini? Apa ada kendala? Giliran Shanum yang bertanya harinya Zahran. Kayaknya biasa aja. Jujur, sekarang konsentrasi abang agak buyar. Kenapa? Selalu keinget kamu. Takut kamu kenapa-napa pas abang masih di kantor. Tenang aja bang, kan ada mama, ada Bi Ija, Papa Zah, fokus aja sama kerjaan kantor. Kami akan baik-baik aja. Gak bisa gitu, nanti kalau ada apa-apa pas abang masih di kantor, kami cepat-cepat telepon abang ya. Iya pasti. Oh iya, Bang Nares masih abang di tempat abang? Enggak, udah selesai sejak minggu lalu. Kenapa nanyain dia? Zahran agak jealous. Gak apa-apa, cuma nanya aja. Ya udah, habis ini kita turun ya buat makan malam. Ajak Zahra lalu mencari handuk kecil untuk mengeringkan kaki istrinya. Oke. Melissa menepi ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dia mencari tempat secara random dan dia menjatuhkan pilihannya pada sebuah tempat yang bahkan cukup jauh dari pusat kota Bandung. Hamparan perkebunan teh cukup membuat jiwanya merasa nyaman, jauh dari kesibukan kota dan udara dingin, malah berhasil memeluk hangat jiwa yang hampa. Non, kue bandrol sama teh panas nih. Seorang wanita parubaya datang membawa nampan menghampiri Melissa yang sedang duduk santai di teras pondok kayu yang menjadi tempat tinggalnya sementara ini. Makasih, Bi. Ternyata Melissa diajak oleh ART-nya. Setelah Arsen dan Diana bercerai, rumah tinggal diabaikan begitu saja dan mereka hidup dengan tempat tinggal baru masing-masing. Para ART jadi menganggur, dan tanpa disangka Melissa malah ingin ikut dengan salah satu mantan pembantunya yang merupakan orang pelosok. Kalau jenuh, Nanmel bisa jalan-jalan pakai motor ke danau. Usul Bi Marni, ART Melissa yang sangat baik itu. Ada danau juga di sini, Bi? Ada. Danau itu adalah titik 0 km Sungai Citarum. Kalau hari libur lumayan rame kok. Oh, Sungai Citarum yang melintasi beberapa kabupaten di Jawa Barat kan, Bi? Iya, Non. Danau itu adalah hulunya. Oh, wah, menarik. Namanya danau apa? Danau Cisanti, Non. Ping, Melissa mendapat satu pesan masuk. Ada seseorang yang membalas story WA-nya. Beberapa menit lalu, Melissa memang memamerkan suasana tenang di sekitar pondok tempat ia tinggal itu. Di mana itu, Mel? Long time no see. Gak kangen sama aku. Nares? Melissa tersenyum kecut mendapati pesan dari Nares. Padahal sudah lama sekali Nares mengabaikannya. Orang ini tukang bikin kesel. Gerutunya dalam hati walau terbesit rasa senang karena merasa diperhatikan. Tapi daripada gabut, Melissa membalas pesan itu. Sini, aku asing dengan tempat itu. Di mana sih? Melissa bertanya pada Marni. Bi, ini tuh daerah apa sih? Kertasari kan? Iya, Non, Kertasari. Oke. Melissa membalas pesan Nares. Kertasari, Kabupaten Bandung. Sinilah buruan, aku butuh teman curhat. Kan Nares bergerak hati dan menyusul Melissa ke tempat yang jauh itu. Kita tunggu kelanjutannya di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.